Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan update harga bawang merah. Yang jelas karena adanya kenaikan BBM, maka secara tidak langsung harga yang lainnya pun akan ikut merangkak naik. Jadi ini suatu kebahagiaan buat para petani yang saat ini sudah punya tanaman yang mau pasca panen. Yang jelas dengan kenaikan BBM maka akan diiringi dengan kenaikan harga sembako sedikit demi sedikit. Kali ini saya ditemani langsung dari owner Tajuk G, Mas Hendy G. Nanti kita tanya-tanya ke beliau tentang harga benih yang siap tanam, askipan, dan harga sayur yang saat ini ada di Sukomoro, tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Ini update sehari setelah kenaikan harga BBM. Sebelum kita masuk ke wilayah Nganjuk, di Bojonegoro untuk harga sayur saat ini kisaran 20.000. Ini untuk Bojonegoro, beda lagi dengan Nganjuk. Dan untuk harga askipan dan benih nanti akan dijelaskan oleh sang owner Tajuk G. Monggo bosku. Langsung ini. Langsung. Pakai perkenalan ya. Enggak, wis kenal kabeh. Untuk saat ini harga kemarin itu update terbaru dari petani sendiri. Itu berkisar harga pitilan 22 sampai 23.000 pitilan. Tanggung? Ukurannya gede nih Nganjuk lah ukurannya. Gede nih Nganjuk masuk tanggung. Masuk tanggung besar. Ya, tanggung besar. Kalau gede besarnya Nganjuk itu kalau dibuat umum itu masuk tanggung besar. Tanggung besar ndol lah. Ya, tanggung besar. Itu 22 sampai 23.000. Kalau untuk di atasnya lagi kan Nganjuk enggak ada. Enggak ada. Maksudnya super masuk super atau super cross kan enggak ada. Jadi dibikin rata 22 sampai 23.000. Kalau untuk tutulan sawah sendiri, tutulannya itu langsung tak bikin perlahan. Jadi lahan untuk 100 row. Kalau Nganjuk 100 row, berarti kalau meterannya 1.400 meter. Itu kemarin deal-dealan harga sudah mencapai 38 juta. Itu benih berapa bos? Dari benih kalau berapa? Ukuran benihnya 1.400. Kalau di Nganjuk itu pitiannya 1 kintal 70 atau maksimal 1 kintal 70, 1 kintal 60. Berarti untuk ukuran rata-rata luasan 1.400 meter itu benihnya 1,4. 1,4. Ya, itu rata-ratanya. 1 kintal 40 kilo. Lebih kalau di Nganjuk. Ya, kalau di Nganjuk ini untuk ukuran rata-rata. Ya, kalau untuk ukuran rata-rata di luar Nganjuk biasanya maksimal 1,4. Ya, maksimal 1,4. Untuk per askipan. Per 100-nya segitu harganya, tebasannya. Per 100-nya itu luasan 1.400, lakunya 38 juta. 38 juta kemarin. Deal-dealan kemarin. Kira-kira tutulan di lahan itu kalau segitu berarti tutulannya kan rata-rata dibikin keluar 2 ton atau 1,8, berarti 20 masih bolong lah 20. 20 masih bolong. Masih bolong. Rata-rata 2 ton berarti tonasenya kurang lebih kalau benih 17 dapat kurang lebih 12 ya bos ya. 1:12. 1:12. Kurang lebih 1:12. Lakunya 38 juta. Lanjut untuk harga askip. Harga askip terbaru yang usia 1 bulan lebih itu per hari ini sudah mencapai 28.000 per hari ini. Yang askipnya. Kemarin kita unggah harga 25 ya, karena kemarin. Saat ini kan otomatis 1 bulan lebih. Jadi harganya juga ikut naik menjadi 28.000. Kalau yang habis panen
dan sudah ombyuan rapi berapa, Mas? 25. 25 itu yang kemarin yang baru. 23. Naik menjadi 25.000. Dan untuk harga benih yang siap tanam. Nah, ini. Rata-rata loh, buat maksudnya rata-rata. Kalau harga benih masih bertahan di angka 75.000 harga benihnya. Harga benih bertahan di angka 75.000 Per hari ini. per hari ini. Itu harga grosir, guys. Kalau pesennya cuma 40 kilo 50 kilo ya bisa di atasnya itu. Bisa. Karena jelas otomatis rugi di ongkirnya. Jatuhnya ya, Bos ya. Iya benar. Jadi jangan digebiah uyah yang pesen grosir harga segitu sampai butuh 50 kg minta harga segitu. Ya saya ngirim Peyok. Oke, kita masuk ke Daerah lain. Ke Daerah lain mana? Daerah Jogja. Oke, daerah Jogja. Jogja itu dapat info per hari ini harga sudah mencapai di atas 25.000. Jogja harga di atas 25.000. Itu kalau eceran. Tapi kalau tebasannya kemarin kita akan ke sana kan. Itu tebasan lahan per ru, berarti per satu runya. Satu ru itu berapa? Bisa mencapai satu ru berarti kan 14 meter persegi. 14 meter. Satu runya. Itu sudah mencapai 500.000 per satu ru. Per satu ru. Umpama Mas Ucup nanam sakru ya sakru itu dibeli harga 500.000. Dek pot itu sakru iso Den. Oke. Sakru. Harga lebih tinggi di daerah Jogja. Kenapa? Alasan harga kenapa lebih tinggi? Apa karena barang Nganjuk sama Jogja beda? Itu sebenarnya tergantung kalau harga sebenarnya umumnya selisih paling cuman 2.000 maksimal 3.000. Cuman kadang penebasnya sendiri punya kiriman yang bagus di pasar yang bagus. Jadi bisa mempengaruhi harga tebasan. Kalau untuk harga naik oke, untuk BBM naik, harga naik. Tapi kalau saya sendiri pribadi karena barang untuk saat ini, bulan ini dan musim ini itu yang ada hanya cuman di wilayah Nganjuk, lainnya ada tapi tidak bisa luasannya mempengaruhi. Luasannya tidak seperti di Nganjuk. Ya, Dan tidak mempengaruhi harga. kemungkinan bisa jadi seperti itu. Dari wilayah lain? Wilayah lain yang ada bawang ya kalau dikatakan ada ya ada semua sebenarnya, cuman ndak sebanyak untuk saat ini, ndak sebanyak Nganjuk dan Jogja untuk saat ini. Nganjuk perkiraan habisnya masih 1 bulan lagi, masih 1 bulan lagi untuk Nganjuk. Untuk Nganjuk masih satu bulan lagi. Sekarang sudah memasuki wilayah Kecamatan Gondang. Yang panen sudah memasuki wilayah Gondang. Itu termasuk wilayah tengah, Bos. Timur. Sudah memasuki wilayah timur. Sekalian dikasih informasi kira-kira habis panen raya ini yang tanam di Nganjuk itu kisaran berapa persen dan sudah ada yang mulai tanam atau belum? Untuk saat ini yang Nganjuk Timur kan baru menginjak panen, baru loh ya. Baru menginjak panen. Dan wilayah barat sendiri sudah tanam. Wilayah barat sudah mulai tanam. Untuk musim ini namanya musim apitan itu perkiraan yang tanam full 95% tanam. 95% tanam. Habis panen raya, ya belum habis deh. Panen raya belum habis, panen raya saat ini nyampe Gondang. Tapi yang wilayah barat sudah tanam. Sudah mulai tanam. Dan hampir 95% tanam. Dan saat ini dinamakan tanam apitan. Jadi perlu dipahami, yang panen saat ini panen raya, kalau tanam habis panen raya itu namanya
apitan. Nanti habis apitan ada Labuan 1, Labuan 2, Labuan 3. Bener. Seperti itu Bos ya. Siap. Jadi ini untuk antisipasi teman-teman, kalau menurut Gusman Bojonegoro nanti tanam di awal bulan 10 agak mendingan. Awal bulan 10 ya, bener. Awal bulan 10. Soalnya yang timur biasanya masih pending, masih diundur tanamnya biasanya. Biasanya masih seperti itu. Habis panen nanti jangkanya masih lama. Kita ambil sela-selanya, kita ambil di bulan Tapi kalau 10. untuk Kecamatan Wilangan, Bagor, Rejoso kemungkinan serempak, bukan serempak sih, berkelanjutan ya, di bulan biasanya. 9 ini. Di bulan 9 ini. Oke, kita masuk ke prediksi. Ki berat, Cuk. Jangan guyu, Cuk. Ki berat. Prediksi itu seperti ini, guys. Kalau prediksi kita itu benar, ya toh? Ya. Prediksi kita benar, Mas Gusman benar. Tapi jika sampai prediksi kita salah, kita dihujat. Kemarin kita tapi sudah bener siap ya, dihujat. prediksinya ditahan 1 bulan. Tahan dulu. Ada yang komen, oh ditahan-tahan piye. Gitu. Tapi akhirnya ditahan, akhirnya terwujud naik. Jadi Ya, namanya prediksi seperti itu. namanya prediksi, tapi kita memprediksi tidak asal prediksi, Bos. Ada apa namanya? Datanya, ada data. Ada datanya, karena setidaknya kita tahu dari berbagai wilayah manapun bulan ini kisaran tanggal ini ada panen, ada tidak. Jadi kita memprediksi itu penuh perhitungan. Tapi kalau ada keseleone, enak piye Bos? Bresete atau kurang pasnya, Mungkin ya cuman beberapa persen. ya berapa persen. Tapi yang jelas prediksi itu bisa salah, bisa benar. Tapi insya Allah tidak salah fatal. Kemarin kita ke Batur sudah ada 1 minggu. 1 minggu persis. Kemarin kan ada yang prediksi harga turun, malah naik. Ya, Itu yang memprediksi bilang harga siapa turun. kemarin itu? CLB. Bukan. Yang temennya, Ya, yang temennya lupa loh. Jadi saya prediksi harga itu akan merangkak naik dan alhamdulillah sudah mulai ada kenaikan. Yang kemarin itu harga di 15.000. Ya Bos, kurang lebih 15.000. Saat ini sudah 20 up. Jadi untuk prediksi, kita ambil prediksi seminggu ke depan aja. Kita ambil prediksi seminggu ke depan. Menurut Bos Hendy, prediksi seminggu ke depan gimana? Kalau untuk saya pribadi, prediksinya itu bakal bisa bertahan, kemungkinan besar bisa naik. Berturunnya sangat kecil. Sangat kecil. Sangat kecil. Dikarenakan untuk barang sendiri, lahan luasan bawang merah di daerah lain itu sudah habis. Jadi yang ada hanya wilayah Nganjuk dan Bantul. Bantul cuman mungkin 1 kelurahan aja. Kalau Nganjuk masih beberapa desa ada lahan. Selain itu nggak ada untuk lahannya. Kemungkinan besar kalau saya pribadi bisa naik, kemungkinan besarnya atau bisa bertahan, dan kemungkinan kecilnya turunnya sangat kecil persenannya. Seperti itu. Jadi naik 1 minggu lagi. Prediksi dari Bos Hendy stuck dan naik. Kemungkinan turun kecil. Jadi kita tidak mematok di harga berapa, enggak. Karena Bos Hendy sudah memprediksi, insya Allah prediksi Bos Hendy valid. Saat ini saya yang mencoba untuk valid kuadrat. Harga bawang merah akan tembus di atas 25.000 untuk sayur. Jadi ini prediksi Gusman. Gusman Bojonegoro sampai kapanpun tidak akan pernah memprediksi harga bawang merah itu turun. Karena untuk saya pribadi, turunnya harga bawang merah itu saya haramkan. Jadi harus naik. Kalaupun saya itu salah prediksi, saya sudah ikhlas. Tapi yang jelas prediksi Gusman Bojonegoro, nanti harga bawang merah itu seperti yang kita harapkan akan ada di standarnya antara 25 sampai 30.000. Prediksi sekaligus doa berarti ya. Prediksi sekaligus doa. Doa harap.
Oke guys, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Yang jelas kami bicara sesuai fakta yang ada di lapangan, Bos ya. Fakta dan data. Fakta dan data. Kalaupun ada selisih sedikit atau kurang tepatnya itu hal biasa. Karena beda kota, beda tutulan, beda harga. Jadi kalau ada selisih kurang lebih 3 sampai 5 ribu itu sudah wajar. Karena tidak mungkin sama antara Nganjuk dan Bojonegoro. Untuk saat ini harga sayur yang ada di Bojonegoro lebih murah daripada yang di Nganjuk. Untuk 2 minggu sebelumnya harga Bojonegoro lebih up daripada di Nganjuk. Jadi beda kota, beda. Cuman selisihnya tidak akan jauh. Ya Mas ya. Selisih paling 2.000 3.000. Tergantung pasar. Tergantung pasar masing-masing. Yang jelas naik turunnya bawang merah ini khusus untuk sayur itu sudah menjadi hukum pasar. Jika pasokan di pasar membludak, secara otomatis harga itu akan turun. Kalau pasar itu kurang pasokan, secara otomatis harga akan mulai merangkak naik. Dan ini bisa disiasati oleh petani. Jadi jangan sampai pasar itu barang membludak. Sebenarnya bisa disiasati. Dan untuk kita masuk ke wilayah pemerintah. Kita harus di belakang biasa. Kali ini saya sudah mencerna, kemarin kita ikut acara di Bantul, kata Pak Bupati Bantul Pak Halim, pemerintah itu tidak bisa menaikkan atau menurunkan harga karena itu sudah menjadi hukum pasar. Ya. Dan di situ benar-benar saya cerna kalau dawuh dari Bupati Pak Halim, Bupati Bantul itu saya rasa memang benar. Benar, ya. Karena selama ini itu yang kita rasakan. Jadi terus apa yang harus kita berbuat, Mas Gusman? Yang harus diperbuat para petani pertama harus selalu nonton channel Gusman Bojonegoro. Karena kita selalu update harga dan kita selalu update di mana saja yang tanam. Jadi mulai tanam Nganjuk bulan berapa. Jadi semuanya pemirsa tahu, nanti bisa bergantian. Jadi gak tempuk, itu salah satu solusinya. Jika kita mengharap ke pemerintah, jelas tidak bisa. Menaikkan jelas tidak bisa. Tapi kalau menurunkan, di sini loh permasalahannya. Kalau menurunkan, saya yakin pemerintah bisa. Iya, benar. Ya. Jadi kalau sesuai kan naik turunnya harga tergantung pasokan kan. Tergantung pasokan. Berarti kalau pemerintah pengen nurunkan ya gampang, pasokannya pasokannya ditambah dengan cara impor. Jangan langsung impor. Maksudnya kalau misalkan di Indonesia nggak ada panenan, baru didatangkan dari manapun gitu loh. Dengan cara ambil dari para mafia. Iya. Yang jelas ini ketimpangan kita. Pemerintah tidak bisa menaikkan harga. Otomatis tidak bisa menaikkan harga. Saya yakin itu tidak bisa. Ya. Tapi kalau menurunkan harga bisa. Ya Mas ya? Kan sangat bisa. Nah. Dibanding menaikkan lebih mudah menurunkan. Ya, jadi sudah pas kalau kinerja mereka itu di balik meja. Sama kan di balik meja. Di balik meja. Nah, di balik meja. Oke, itu sedikit informasi, semoga benar-benar bermanfaat untuk para pemirsa dan selalu tahu update harga bawang merah karena sebenarnya petani itu sama penebas, sama maklar, sama bedenggi memang harus benar-benar kerjasama. Kalau petaninya itu tanamannya bagus, maka penebasnya juga dapat hasil dan nanti bisa-bisa sama-sama berkahnya. Seperti itu ya Mas Bos ya. Oke, terima kasih. Itu sedikit informasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Gas.